Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas limpahan rahmat kita dipertemukan di hari yang mulia ini, di hari Jumat, dalam keadaan sihah wal afiyah. Oleh karenanya kami berpesan khusus untuk pribadi dan untuk jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus-menerus berupaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya, bekal takwa dalam kehidupan kita adalah bekal yang paling utama. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita masih masuk di bulan Dzulhijjah. Yaumut Tasyrik, masih dalam momentum Idul Kurban. Oleh karenanya, monggo yang mau menikmati makan daging kurban dan haram hukumnya berpuasa di hari tasyrik. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada tuh pelajaran yang mungkin akan kami sampaikan di kesempatan yang penuh keberkahan ini, bahwa tema kali ini adalah tentang bagaimana kurban mengajarkan cinta dan ikhlas datang kula panjenengan. Cinta yang paling tidak ada tiga yang kita dapat ambil pelajaran. Yang pertama tentunya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wujudkan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan
kurban dengan cara memberikan sebagian harta kita untuk kemudian dialokasikan untuk ibadah kurban. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada sesama mukmin, sesama muslim, sesama manusia. Kita wujudkan dengan cara mendistribusikan sebagian daging hewan kurban yang telah disembelih untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, kepada kerabat, kepada saudara kita, bahkan mungkin kepada orang yang tidak kita sukai atau kepada musuh yang kita anggap musuh. Namun di saat mendistribusikan hewan kurban, kita tidak pandang siapapun itu. Kita tidak pandang orang yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Semua kita beri, bahkan yang paling dekat dengan kita juga kita berikan. Oleh karenanya kita sahibul kurban mendapatkan lebih banyak, itu adalah untuk dibagikan kembali kepada kerabat-kerabatnya atau kepada orang yang dia cintai, yang di dekatnya. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu pelajaran yang ketiga tentang cinta kepada hewan kurban yang mau disembelih, yang di dalam Islam sangat mengecam keras bagi siapapun yang melakukan penyembelihan hewan kurban dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak ma'ruf, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara menyiksa atau dengan cara yang kasar, atau bahkan ketika menyembelih tidak dengan pisau yang tajam, sehingga nilai-nilai cinta di dalam Idul Kurban tidak kita laksanakan dengan betul. Maka disinilah kalau panjenengan belajar tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, tidak hanya tentang kesadaran kita sebagai kesadaran individual, akan tetapi lebih meluaskan kesadaran kita menjadi lebih luas, yakni kesadaran universal, mencintai sesama, mengasihi sesama, setiap makhluk ciptaannya, yang baik yang buruk, dengan penuh kasih. Sekalipun itu adalah benda-benda mati, sekalipun yang tampaknya tidak hidup, sudahkah kula panjenengan menjalankan itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Ketika berjalan kemudian dengan penuh kewaspadaan, apakah aku menyakiti yang lainnya? Apakah aku melukai yang ada di belakangku? Bahkan apakah aku menginjak semut? Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, meningkatkan kesadaran yang lebih luas dengan kesadaran penuh, kesadaran universal. Inilah yang menjadi nilai penting di dalam
mengambil sebuah pelajaran di momentum Idul Kurban kali ini. Lalu kemudian tentang ikhlas. Bagaimana ketika kemudian orang yang menyembelih hewan kurban, ia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada minka wa ilaika. Yang artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, minta darimu, ya Allah, ilaika, dan untukmu ya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah pelajaran ikhlas. Pelajaran bagaimana kalau panjenengan memurnikan semurni-murninya, mentauhidkan setauhid-tauhidnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada daya dan upaya melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu adalah doa yang wajib dan doa yang meski harus kalau panjenengan pahami, kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam sehari-hari. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita, dia mengatakan, uhibbuka bihubbi minka. Aku mencintai engkau dengan cinta yang dari engkau. Ya Tuhan, aku mencintaimu dari cinta yang berasal darimu. Ini adalah pelajaran ikhlas, pelajaran bagaimana meniadakan selain Allah dari segala-galanya, dari kesemuaannya. Oleh karenanya, ketika kemudian ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan Walillahil masyriq wal maghrib, sejatinya Allah yang memiliki dari barat dan timur. Maka ketika kamu Muhammad menghadap, hadapkanlah fa'inama tuwallu fatanna wajhullah. Ketika kemanapun Muhammad kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah, yang dimana bahwa ketika kita melakukan, ketika kita memberi, kalau hadisnya tadi haba minka wa ilaika, ini darimu, yang secara bahirnya adalah ini rezeki Gusti saking panjenengan, wa ilaika, dan untukmu yaitu untuk orang-orang yang membutuhkan, yang di situ pada hakikatnya adalah Allah yang menguasai di setiap hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka penting bagi kita kalau panjenengan untuk mengamalkan pelajaran-pelajaran yang ada pada momentum Idul Kurban ini dengan cara cinta dan ikhlas dalam keseharian yang mestinya selalu kita lakukan. Bisakah kemudian ketika salat
dalam hati mengatakan hada minka wa ilaika, ini darimu dan untukmu. Ketika bekerja kula panjenengan dalam hati bergemuruh hada minka wa ilaika, bahkan ketika makan hada minka wa ilaika. Mudah-mudahan sedikit bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan bahagia dan sehat. Terakhir, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan menghadap Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin.